Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita dalam program 10 menit bersama Yesus. Setiap hari mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa Sorgawi, umur hidup, kesehatan, kekuatan, penyertaan pemeliharaan-Mu bagi kami di hari yang baru. Kami sambut dengan ucapan syukur dan membawa hidup kami untuk ditaburi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 33 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan, kita baca dalam nama Yesus. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu membiarkan meninggalkannya setengah mati. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kita berkata bersama-sama dalam hati, pikiran, dan pengakuan amin untuk firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hidupku dan hidupmu ada oleh karena belas kasihan dan kasih Allah bagi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena demikian besar kasih Allah atas isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, agar barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, itulah saudara dan saya, hanya oleh kasih Allah saja, hanya oleh anugerah kasih karunia Allah di dalam Yesus bagimu dan bagiku, kita yang dahulunya malang dalam dunia yang terkutuk, kehidupan yang terkutuk, kehidupan yang sengsara, yang susah, saudara. Kalau tidak ada tangan Allah yang mengulurkan bagi saudara dan saya, hidup kita amat malang. Itulah kejadian yang terjadi di dalam Injil Lukas. Ada satu tangan yang terulur bagi seorang yang malang dalam perjalanan hidupnya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, cerita ini dilatar belakangi di dalam ayat-ayat sebelumnya yang berkata demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apakah yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup.
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia itu?" Nah, saudara yang kekasih, ahli Taurat ini, saudara, pemuka agama, dia rindu, dia ingin masuk surga. Lalu karena dia pikir dia tahu segalanya, lalu dia ingin mencobai Yesus. "Guru, bagaimanakah seseorang bisa masuk ke dalam surga?" Lalu Yesus katakan, ada 2 hukum yang paling utama yang harus dilakukan agar seseorang dapat masuk ke dalam surga. Pertama, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi Yesus dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Lalu dia bertanya, kalau begitu siapakah sesama kita manusia? Dan inilah ceritanya mengenai seorang yang dirampok di jalan, dan lewatlah si ahli Taurat ini, lewatlah orang Farisi, mereka lihat dan hatinya tidak tergerak. Tidak ada belas kasihan di dalam dia untuk menolong orang ini. Tetapi orang Samaria ini, orang yang tidak terpandang, orang yang rendahan di mata bangsa Yahudi, hatinya penuh belas kasihan terulur untuk orang yang celaka. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, hari-hari ini terlalu banyak orang yang menderita. Keluarga-keluarga yang menderita karena keluarganya yang kena COVID, keluarga-keluarga pekerja lepas, para petani penanam sayur pekerja lepas, orang-orang yang kita sebut ojek pekerja lepas, semuanya mengalami hari-hari yang amat sukar dan sulit. Amat sukar dan sulit. Ada banyak kejadian dalam keluarga rumah tangga yang kita tidak dapat melihat, mengetahui, tetapi tersembunyi, saudara. Tetapi satu hal yang pasti, banyak orang menderita. Banyak sekali yang hidup susah karena keadaan demikian, sebab penghasilan hidup sehari-hari terputus. Saudara yang kekasih, inilah saatnya kita membuktikan, aku mengasihi Yesus. Inilah waktunya kita membuktikan di mata Tuhan, di mata para malaikat-malaikat di sorga, aku mengasihi Yesus. Apa, saudara? Yaitu kasih terhadap sesama yang amat menderita saat ini. Saudara yang kekasih, dengan kekuatan kemampuan kita tidak mungkin. Kita boleh berpenampilan sebagai orang kaya, orang hebat, tapi hidup kita, saudara, sebagai orang percaya di mata Tuhan Yesus, di mata Bapa Sorgawi, di mata para malaikatnya itu hampa, kosong. Sama seperti para ahli Taurat dan Farisi. Waktu mereka melihat orang yang terkapar, mereka berlalu. Lalu kemudian di dalam Alkitab dan di dalam sorga, siapakah yang dihormati Allah Bapa di sorga? Siapa yang dihormati Yesus? Siapa yang dihormati para malaikat di sorga? Orang Samaria yang berbelas kasihan ini. Saatnya, saudara, kita bercermin atas hidup kita. Tuhan memberkati kita, apakah untuk aku sendiri? Tuhan memberi kesempatan kita memiliki semua berkat-berkat, harta, kekayaan, kelimpahan uang di bank. Apa yang saudara gunakan? Dapatkah saudara membuktikan itu? Aku mengasihi Tuhan dengan berkatku. Saudara yang kekasih, sebab itu pagi hari ini adalah waktu bagi kita untuk menabur. Hari ini adalah waktu untuk kita mengoreksi diri kita dan berdoa. Bapa Surgawi, penuhi hatiku dengan kasih Yesus. Ketika kasih-Mu Yesus mengalir di dalamku, maka itu akan mengalir bagi orang-orang lain. Banyak orang akan mengalami aliran kasih Yesus melalui kehidupanku. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapa Surgawi.
Kami hidup dan diberkati oleh karena kasih Allah kepada kami. Biar kasih-Mu melimpah di dalam kami, mengalir kepada orang-orang yang mengalami kesusahan di hari-hari ini. Lalu nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Lalu hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih, ampuni kekurangan, kelemahan, salah dosa kami. Dalam nama yang heran dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat penyertaan, pemeliharaan, pembelaan-Mu menyertai kami umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas.